warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mengajak kepada sekalian, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali dipertemukan sekali dalam lomba sama lain melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia menjadi anutan bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sejenak. Kemudian berdoa dipimpin oleh Bapak Kelas. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa meminta doa dan kesukaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasanya, guru akan mengecek kehadiran kalian. Agus Dawan, Bapak Alfian Dawan, Bapak Andika Agus Kurniawan, Tiara Putri Sakawan. Jadi tadi Pak Guru sudah mengecek kehadiran kalian. Ada 2 orang yang tidak sempat hadir pada kesempatan kita, menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada pada diri kita masing-masing dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Ini melakukan sebuah eksperimen percobaan yang lalu kita sudah belajar apa saja anak-anak. Silakan. Saya Pak, latihan teks laporan percobaan. Ya silakan. Buat teks laporan percobaan. Silakan. Struktur teks laporan percobaan. Kamu? Kaidah teks percobaan. Kaidah pembahasan teks percobaan. Oke, teman-teman supaya semua. Kita akan belajar terkait dengan kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis. Yang ingin kita capai pada hari ini adalah membuat laporan, bahan, alat, dan hasil dalam belajar teks laporan percobaan itu ada 6 ya. Formatnya yaitu yang pertama menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang tertentu, sampai pada yang keenam dapat digunakan mengukur kualitas suatu proses atau situasi atau objek tertentu. Maka menulis teks laporan percobaan. Ini tidak beda jauh yang tadi ya. Yang pertama harus membuat judul dulu. Silakan buat judul laporan percobaan. Kemudian menyusun kalimat pembukaan berisi tujuan, alat, dan bahan. Tidak jauh ya. Kemudian menyusun isi laporan percobaan mengenai proses berisi langkah-langkah percobaan. Sebelum kalian menulis laporan hasil percobaan, saya meminta kepada kalian untuk melihat ada 2 video terkait dengan laporan percobaan. Anda cermati baik-baik. Kegiatan percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah air bisa masuk melalui celah-celah kecil atau lubang-lubang kecil. Contoh percobaannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, letakkan sawi di dalam masing-masing gelas. Mulanya adalah sawi putih memiliki satu mangkuk air yang dapat mengangkut air ke seluruh bagian dari sawi putih. Nah, dapat dibuktikan juga pada percobaan ini bahwa sawi putih memiliki tingkat kapilaritas. Setelah kalian melihat tayangan tadi, kalian akan menentukan proyek yang kalian akan lakukan, ya. Jadi ada 7, ada kapilaritas air, mengubah air berwarna menjadi jernih ketika pun meletus, kemudian pelangi.
karena tidak bisa terbakar, membuat magnet dari batu baterai yang membuat letak buku pada. Melihat kalian sudah duduk bersama dengan kelompok kalian, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 kelompok ya. Setelah kelompok sudah terbentuk, sudah ada temannya, sudah memilih topik yang akan kalian lakukan, saatnya melakukan percobaan. Saya persilakan ke kelompok 1 melakukan percobaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan percobaan atau eksperimen yang berjudul kapilaritas air. Di sini yang pertama ada alat bahan. Alatnya yaitu ada sendok, ada 3 gelas. Tuangkan air ke gelas sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing. Setelah ini kita tunggu 10-15 menit agar airnya mengalir ke gelas yang kosong. Dan hasil percobaan kami yaitu kapilaritas air adalah meresapnya air melalui celah-celah kecil, namun dengan tetap mempertimbangkan sifat air. Kelompok 1 akan lanjut menulis hasil dari percobaannya. Kalian sudah melakukan percobaan, nah selanjutnya kalian akan tulis hasil di sini. Nah ini di atas sebelumnya. Kemudian kalian silakan tulis tujuan sesuai dengan struktur yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan eksperimen kami yang berjudul Gunung Meletus. Langkah-langkah: buatlah replika gunung menggunakan kertas minyak. 2. Buatlah cairan dengan menggunakan cuka dan tuangkan cairan yang tadi dibuat ke atas replika gunung dan lihat reaksinya. Hasil percobaan. Jadi yang terjadi, buih yang sangat banyak hingga keluar dari ujung lubang mirip seperti magma gunung api. Semakin banyak cuka dan soda buah yang diberikan, maka akan semakin banyak pula buih yang dihasilkan. Jadi hasilnya itu kalian tulis mulai dari sini kemudian tujuan, selanjutnya langkah. Nah, jika Anda merasa semua kelompok sudah melakukan percobaan, berarti selanjutnya LKPD yang saya bagikan tadi itu silakan dikerjakan. Jadi waktu pengerjaannya itu 40 menit. Paham? Bagaimana? Sudah sampai di bulan. Coba hasil baru di bawahnya supaya lebih rapi. Tidak usah ditulis. Orang tulis di atas sudah tahu. Saya jujur ditulis dulu. Karena kalau di awal sudah masuk yang sudah selesai silakan difoto, kemudian kirim di baterai. Jadi saya sudah kasih ini sebelumnya, tinggal kalian foto dulu, baru kirim ke sini. Nomor 1 sudah kirim, kemudian silakan kalian saling berubah di sini. Silakan masuk di link yang saya sudah bagikan di grup itu. Jadi ini namanya aplikasi Padlet. Jadi tempat kalian mengirim tugas kalian. Jadi saya meminta kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul percobaan kami yaitu kapilaritas air yang bertujuan percobaan ini hanya untuk membuktikan bahwa air dapat meresap ke dalam celah-celah yang percobaannya yaitu terjadi kapilaritas air. Kapilaritas air adalah meresapnya air melalui celah-celah kecil namun dengan tetap mempertimbangkan sifat air. Terjadi kapilaritas air melalui tisu dan sehingga air bisa berpindah ke gelas yang kosong. Hal ini sama dengan prinsip
dari tisu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tiap kelompok masing-masing satu orang memberikan komentar kepada nah, kemudian yang tidak dapat bagian untuk mengomentari berarti silakan mengomentari di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 2, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa tisu bisa menyerap air tersebut? Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Kenapa air bisa mengalir melewati tisu? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya di sini saya akan mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Mengapa tisu bisa menyerap air sedangkan tisu itu termasuk benda yang sangat tipis dan tidak ada celah? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok sebelumnya. Dikarenakan pertanyaan dari kelompok 2 sampai kelompok 7 itu hampir sama, di sini saya akan menjawabnya dengan satu jawaban yang sama, yaitu kenapa tisu bisa menyerap air? Dikarenakan tisu mempunyai pori-pori yang banyak sehingga tisu bisa menyerap air dalam keadaan sangat cepat. Saja sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul eksperimen praktikal betul. Bentuk percobaan. Bui yang sangat banyak juga keluar dari ujung lubang mirip seperti makna gunung Merapi. Semakin banyak cuka dan soda kue yang diberikan, maka akan semakin banyak pula buih-buih yang dihasilkan. Reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan timbulnya buih yang sangat banyak. Kesimpulan, fenomena letusan gunung berapi karena adanya tekanan gas dari permukaan bumi yang kuat hingga mendorong lava keluar. Sekian presentasi dari kelompok saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada pertanyaan untuk kelompok 6. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengomentari kelompok eksperimen dari kelompok 6. Jadi pertanyaannya, mengapa harus menggunakan cuka? Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mengomentari eksperimen. Mengapa harus menggunakan pewarna makanan? Mengapa harus cuka yang digunakan? Karena cuka adalah salah satu bahan yang dapat menimbulkan gas karbon dioksida. Dan pertanyaan terakhir, mengapa harus diberi warna? Supaya memiliki warna seperti lava magma. Baik, kalian sudah presentasi, sudah saling mengomentari yang sudah presentasi tadi, kemudian sudah saling mengomentari juga di laman Padlet. Jadi luar biasa kalian begitu aktif hari ini. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran seperti biasanya saya minta refleksi dari kalian. Dan silakan diisi refleksi ini. Refleksikan pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah sampai pada kegiatan penutup. Jadi saya mengharapkan satu peserta didik menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan menulis laporan hasil percobaan. Ada orang? Silakan. Menulis teks laporan hasil percobaan itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Setiap Laporan hasil percobaan itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah ini strukturnya yaitu ada tujuan, judul dulu ya, bertujuan, alat dan bahan, langkah, kemudian hasil percobaan dan kesimpulan. Sedangkan kaidah kebahasaan itu lebih kepada tata cara penulisannya. Pelajaran kita minggu depan kita akan belajar terkait dengan pidato. Oke, saya pikir itu saja. Jadi saya berharap kepada kalian belajar dengan baik di rumah supaya pembelajaran yang hari ini kita lakukan bisa bermakna bagi kalian. Itu saja ya.